Assalamualaikum, welcome back to my channel. Gimana kabarnya mak-mak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pagi-pagi udah nyiapin sarapan untuk orang-orang rumah. Ya kami di sini hanya bertiga aja ya mak. Jadi ya kalau bikin saya juga carinya yang mudah-mudah aja, yang simple-simple aja, yang praktis-praktis aja. Ini lagi bikin nasi goreng pakai bumbu instan aja. Karena meskipun simple, yang penting harus makan sarapan ya mak. Jangan pernah yang namanya kita skip sarapan. Pokoknya apapun kegiatannya kita wajib sarapan. Karena sarapan adalah sesuatu yang membuat badan kita kuat sampai nanti wayahnya kita makan siang ataupun nanti sampai kita nyemil-nyemil sekitar jam 10 gitu ya mak. Jadi sarapan itu sangat penting. Waktu udah berangkat, saya langsung bikin infus lemon, pakai lemon yang kemarin saya beli, dan ini saya nggak pakai madu. Sudah beberapa minggu saya merasakan masak di dapur yang baru aja saya makeover ini. Alhamdulillah dampaknya cukup besar ya mak, karena pas lagi masak nggak kepikiran yang bikin pusing gitu, karena barang-barangnya semua sekarang sudah ada di tempatnya masing-masing. Jarak pandang juga banyak yang bikin lowong gitu ya, jadi bikin lega aja kesannya. Jadi nggak kalau mau cari ini sudah ada tempat sendiri-sendiri, dan pada saat lagi penuh itu nggak penuh seperti waktu sebelum di makeover. Pikiran meminimalisir barang-barang ini nggak hanya saya pikirkan di dapur ya mak, karena memang pertamanya dapur itu adalah tempat yang paling crowded, yang paling sering saya datengin. Jadi mau nggak mau dapur ini jadi tempat pertama yang saya pilih. Kepengennya sih target mengurangi barang-barang di rumah ini kalau bisa sampai di penghujung tahun ya mak. Sekitar beberapa bulan lagi ya, Masya Allah ini udah September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi kita mau Insya Allah ke tahun 2022 ya mak. Semoga kita ada umur dan kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hidup minimalis berarti kita sengaja memilih hidup hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak barang ini jadi awal penyebab numpuk-numpuknya barang dan beban, dan ini juga nggak baik ya mak buat kesehatan mental kita. Karena semakin banyak barang yang dimiliki, semakin banyak juga energi kita yang digunakan untuk merawat dan memikirkannya. Nah, yang namanya beli barang cuma sekali ya mak, yang namanya maintenance, perawatan itu seumur hidup atau minimal sampai barang itu rusak. Dan gimana caranya hidup minimalis yang bisa kita lakukan dengan mudah? Simak terus videonya sampai tuntas ya. Kalau kita bingung mau mulainya dari mana, lebih baik kita tulis list barang-barang apa saja yang kita akan singkirkan. Bisa dimulai dari berbagai ruangan ya mak. Jadi setiap ruangan punya catatannya sendiri. Misalnya di ruang tamu, apakah ada barang-barang yang harus kita singkirkan. Kemudian di ruang keluarga, apa saja barang-barang yang sudah lama menumpuk, yang minimal 3 bulan kita nggak pakai, kita nggak sentuh, seperti itu ya mak. Dan misalnya di kamar, kalau misalnya kita mau merombak total dan bukan merombak ya, mengurangi total barang-barang yang ada di rumah, kita baiknya memang mempunyai list-list barang yang akan disingkirkan dalam setiap ruangannya. Coba deh kita jalan-jalan di rumah kita ya mak, di dalam rumah kita, dan lihat apa kita punya 2 benda yang sama. Misalnya vas lebih dari 1 atau malah lebih dari 2 gitu ya. Itu kan fungsinya sama, padahal yang dipakai hanya 1-2 aja.
Kalau punya seperti itu, lebih baik kita pisahkan atau langsung masukkan ke dalam box, dikumpulin dengan barang-barang yang lain yang bisa suatu saat kita donasikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau masih ragu, kita bisa simpan dalam box tidak lebih dari 30 hari aja ya, Mak. Biasanya setelah kita mengurangi barang-barang, dan saya juga merasakan setelah saya membereskan barang-barang yang tidak terpakai, yang jarang dipakai dan hampir tidak pernah dipakai, itu saya langsung kepikiran untuk menciptakan sendiri area-area yang anti berantakan. Jadi kalau udah barangnya sedikit, kita pasti otomatis rumah kita akan rapi terus ya, Mak. Dan kalaupun berantakan, kita tidak akan capek untuk merapikannya karena barang-barang yang berantakan juga tidak banyak. Jadi ternyata barang-barang yang sedikit itu bikin vibe di rumah kita tuh jadi positif terus ya, Mak. Jadi ke badan kita juga jadi lebih enak, pikiran kita juga jadi lebih tenang karena barang-barangnya tidak banyak yang kita bersihkan atau kita bereskan. Namanya juga hidup minimalis, less is more. Jadi lebih baik kita fokus dengan apa yang kita butuhkan aja. Jangan beli-beli barang yang kita beli hanya untuk gengsi, jadinya malah jadi banyak barang yang menumpuk gitu ya. Dengan begitu uang bulanan kita juga pasti akan tersisa banyak, jadi bisa untuk ditabung. Pada dasarnya yang namanya materi, barang-barang mewah itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Memang gak ada uang tidak bahagia. Tapi kebahagiaan tidak hanya diperoleh dari uang gitu ya. Jadi kita harus coba rubah mindset kita untuk menerapkan hidup minimalis. Kalau kita sudah punya cukup barang, gak usah lagi beli barang yang tidak diperlukan. Dan sejujurnya sekarang saya kalau masuk dapur, bagian dapur itu rasanya bahagia ya, Mak. Bukan karena dapurnya warnanya pink aja. Tapi secara mental itu saya benar-benar siap berada di dapur dan siap menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan yang ada di rumah setiap hari. Gaya hidup minimalis ini bukan hidup serba kekurangan ya, Mak, tapi cara hidup kita untuk tidak terikat pada suatu barang. Jadi kan yang terjadi nih lebih banyak kadang-kadang kita kalau beli barang itu hanya untuk orang lain itu terkesan sama kita. Nah ini tidak, sebenarnya punya barang-barang yang mewah itu tidak menambah kualitas kehidupan kita ya, Mak. Jadi kalau kita hidup minimalis justru kita menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang jauh lebih penting dibandingkan dari sekedar sebuah barang. Bijak juga dalam makanan. Nah ini urusan makanan-makanan, urusan perut ini kadang menentukan menu itu kadang bisa menentukan satu menu ya, Mak. Kadang membuang waktu gitu ya karena bingung mau bikin apa, masak apa hari ini. Yang penting kita makan secukupnya. Kan katanya makan sebelum kita lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Nah yang penting jangan juga kita makan berlebihan, makan yang cukup dan ada nutrisi yang baik buat tubuh kita. Nah ini karena saya tadi skip waktu ngemil, jadi saya nih makan siangnya agak banyak ya, Mak. Karena lumayan tadi capek tuh, tapi dari sarapan sih rada cukup gitu untuk sampai ke makan siang. Jadi gak sengaja saya skip waktu ngemil, hanya minum air infus lemon aja. Sebenarnya jadi emak-emak itu enak ya karena banyak pekerjaan di rumah, jadi mau makan sebanyak apapun kalori pasti akan terbuang lagi. Yang seperti ini, banyaknya cucian piring yang bikin kalori saya terbakar lagi. Dan ini sisa ayam untuk digoreng nanti malam. Cucian piring udah beres, bisa rebahan deh. Sorenya ke minimarket dan ini ada cemilan-cemilan yang mau saya reload ya, Mak, karena cemilannya sudah kosong dan di tukang sayur untuk bikin cemilannya itu nggak ada bahan-bahannya. Cemilannya tadi sudah dicuci tapi belum dirapikan karena sayanya keburu capek.
dan belum sempat dilap-lap. Jadi ini sekalian aja saya mau stok di tempat makanan ya Mak. Jadi ada lemari makan dan ini menggantikan tempat-tempat dan wadah-wadah yang pernah ada di sini sebelumnya. Jadi memang awalnya di sini tidak ada lemari makan. Jadi sekarang lemari makan ini digabung dengan stok cemilan-cemilan supaya ngumpul semuanya di dapur. Karena awalnya itu tempat cemilan-cemilan itu biasanya saya taruh yang setengah di dapur, yang setengah lagi taruh di buffet. Buffetnya sekarang sudah ada di ruang tamu, jadi sudah terpisah dengan area dapur. Jadi memudahkan aja kalau yang nyemil-nyemil urusan makan makanan semuanya ke dapur. Cara seperti ini juga alhamdulillah mengurangi banyaknya semut-semut yang sering menghampiri makanan di meja makan ya Mak. Jadi tadi kalau tidak dikasih kapur di meja makannya, semut-semut pasti akan menghampiri makanan-makanan yang ada di meja. Jadi untuk makanan atau sisa makanan yang masih ada biasanya saya taruh di laci bagian atas ini, yang di bawahnya saya taruh cemilan. Pokoknya hidup minimalis itu banyak banget manfaatnya, terserah emak-emak kayak gimana. Pokoknya itu nanti akan kita rasakan pada akhirnya ya Mak. Karena sesuatu yang berlebihan juga kan di Islam gak boleh. Dan yang berlebihan itu temannya setan. Dan kita juga ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat ya Mak. Terutama di akhirat nih, semua barang-barang kita akan pertanggungjawabkan di sana, akan dihisap. Jadi semakin sedikit barang, hisap kita pun akan semakin sedikit. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Menjadi minimalis, pilihan kita masing-masing aja ya Mak. Setiap dari kita juga punya kemanfaatan yang berbeda-beda di setiap barang yang kita miliki. Jadi mau diterapkan atau enggak, minimalis tetap mengajarkan kita untuk tidak terlalu mencintai dunia yang fana ini. Sampai sini dulu video saya kali ini, semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk yang menonton ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.